Aku tidak pernah menyesal menjadi difabel. Ketidaksempurnaan tidak lantas bergantung kepada orang lain. Aku bisa mandiri. Bersama teman-teman yang lain, kubuktikan itu. Ini pantulannya harus lebih kuat kan? Allahus Samad. Allahus Samad. Nah, jadi kola-kolanya harus dibunyikan. Coba, terus. Allah. Namaku Marni. Allah. Min, biasa teman-teman memanggilku. Allahul Azim. Mana ibu ini belum ini kopi. Bu, kopinya bu. Aku lahir di desa Muara II, tepatnya 27 November 1983. Kita makan kue dulu. Yan, sini nak. Sini bawa HP, jangan main HP terus. Sini. Sini bawa HP-nya. Sini HP-nya sini. Aku anak kedua dari 5 saudara. Sini saya ambil, sini. Ayahku bernama Samhari dan ibu bernama Salifah. Sini saya ambil. Sini. Mama mau pupuk dulu. HP-nya matikan dulu. Gak boleh main HP terus, sini. Kalau sore itu bang, latihan bulu tangkis. Sore. Latihan terus. Latihan. Biar pintar. Kalau nak, rumah main. Bentar deh. Ini bang, raket. Yang ngikut. Mana Abi tadi nak? Abi, raketnya lah siap kan, latihan. Oh, pakai baju tadi. Oh siap. Oh, udah pakai baju? Yang Oke. ikut. Ini kita latihan abang sama ayuknya. Aku mengalami cacat kaki sejak umur 2 tahun disebabkan oleh polio. Aku menamatkan pendidikan dari SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Kaur. Bang. Dan alhamdulillah pada tahun 2013 gelar sarjana dapat kurai.
Aku mulai mengajar sebagai tenaga honorer di SMP Negeri 1 Kaur Utara tahun 2003. Tahun 2005 sampai sekarang mengajar di MTS Negeri 3 Kaur. Sejauh ini karena kemampuan yang kita tunjukkan kepada kawan-kawan kerja kita, sehingga alhamdulillah belum pernah saya menemukan yang berani meremehkan kita. Selain sebagai tenaga pengajar, juga bekerja di KUA Maju sebagai tenaga penyuluh agama Islam non-PNS. Dan juga dipercaya menjadi ketua BPD di desa tempat tinggal. Di luar pekerjaan itu adalah sebagai petani dan tenaga pengobatan alternatif bekam. Kalau besok datang belum? Insya Allah juga. Insya Allah. Ya, menurut kami kan tidak ada pengaruh baik menurut kami ya. Nah, jadi cara dia bergaul di sini ya menurut kami baik. Ya ada lah, karena pekerjaan di sini kan khusus pekerjaan staf dan pekerjaan khusus di KUA. Ini juga perlu dari sini? Ya bisa selesai dengan biasa karena tidak mengganggu hal keadaan dia. Kerja ya. Nah, kalau di kantor ini kan tidak menyusahkan karena dia ada istilahnya sedikit agak bentuknya kekurangan gitu. Di sini bantu-bantu aja, bantu-bantu di KUA ini. Untuk hobi, aku memilih bidang olahraga, yaitu bulu tangkis dan tenis meja. Aku mulai menggeluti bulu tangkis sejak sekolah di SMA dan sering mengikuti perlombaan tingkat kecamatan, kabupaten, dan antar instansi untuk tingkat umum non-depabel. Dan alhamdulillah beberapa kali juara sebagai catatan prestasiku. Memang agak sulit melatihnya karena Marmin ini kan kakinya sebelah lemah, jadi kita lebih banyak ya sugestinya, memacu dirinya supaya lebih bergairah lagi. Penerapan latihan sama dengan secara umum orang-orang sehat. Walaupun Marmin ini kita tahu kelemahannya, kaki kanannya agak lemah, tetapi itulah karena semangatnya tinggi untuk berlatih, mudah-mudahan kedepannya Marmin ini bisa bersaing ke tingkat nasional.
Jaraknya mungkin sekitar 22 kilometer dari rumahnya tempat latihan ini. Tapi karena dia punya kemauan tadi, walaupun 22 kilometer tetap ditempuh. Harapan dari pemerintah mendukung Marmen ini untuk mengembangkan prestasi bulu tangkis, karena satu-satunya pemain bulu tangkis yang cacat ini, Marmen ini. Dan kebersamaan kami selama ini, jadi Pak Marmen ini cukup berpotensi. Jadi tenaganya, powernya itu ada. Jadi jarang dia bola-bola tanding. Jadi dari segi permainan kami yang normal ini sebenarnya agak kewalahan sebenarnya, agak berat. Poin 18. Nah, untuk Pak Marmen, ya kami harap, terutama saya pribadi, kiranya dengan keterbatasan yang ada, tidak menjadi rendah diri. Ya. Jadi walaupun lawan-lawannya normal, kami harap tetap biasa saja, tetap bersemangat, walaupun di tengah-tengah keterbatasan yang ada. Mudah-mudahan itu akan menambah mental dia dalam hal itu bertanding ke keluar di Paralimpik kemarin. Kita merekrut Marmen karena di sana ada potensi untuk bisa juara di Peparnas Papua, yaitu di cabur bulu tangkis. Karena melihat dari potensinya, giat untuk berlatih, giat untuk mencapai prestasi, maka dia kami nobatkan di NPC untuk mengikuti Peparnas Papua 2021. Kalau ini Pak Marmen ini dia di klasifikasi SL4, yang mana di SL4 itu ada klasifikasinya, yaitu ini ditentukan dengan kakinya satu yang kecil. Kalau prestasinya di lokal, yaitu beliau bisa mengikuti perlombaan di tingkat kabupaten, dia berprestasi, terus di nasional juga. Saya akan terus berlatih. Bahkan bukan hanya turnamen untuk orang difabel saja yang saya ikuti, tapi untuk turnamen umum pun akan saya coba, sekedar menambah jam bertanding. Saya berharap keikutsertaan saya itu akan memacu semangat orang-orang seperti saya, sehingga mereka tidak menganggap kita lemah atau kurang mampu dari segi fisik. Makanya kita harus menunjukkan keahlian kita di masyarakat. Saat masyarakat tahu keahlian kita, lama-kelamaan mereka pasti mengerti tentang posisi kita. Bukan karena kasihan, tapi memang kita layak seperti orang biasa. Berkat bakat dan catatan prestasiku, alhamdulillah di tahun 2021 membuat aku terpilih sebagai salah seorang atlet yang memperkuat kontingen atlet NPC Provinsi Bengkulu mengikuti Pekan Paralimpik Nasional Peparnas di Papua. Selama persiapan menuju ke Papua, saya harus menempuh
22 km untuk mencapai tempat latihan. Itu pun dengan kondisi lapangan yang seadanya, jauh dari standar lapangan nasional, apalagi internasional. Meskipun belum mendapatkan medali di ajang Peparnas Papua, namun prestasiku lumayan untuk seorang pemula. Namaku masuk di ranking 10 besar dari puluhan atlet peserta perwakilan 34 provinsi se-Indonesia. Bahkan ajang Peparnas ini memacu semangatku untuk terus berlatih agar nantinya aku bisa menyumbangkan medali untuk provinsiku. Namanya Eti Apriani. Aku meminangnya tahun 2008 lalu. Dia adalah bintang di tengah kegelapan hidupku, yang telah memberikan 3 anak untukku. Yang pertama, Mardeti Anissa Petri, lahir tahun 2009. Yang kedua, Ahmad Mukamil Ramadan, lahir tahun 2012. Yang ketiga, Azkia Az-Zahra, lahir tahun 2019. Tak kubayangkan hidupku akan sebahagia ini kala teringat orang tuanya sempat menentang hubungan kami. Awalnya saya tidak saling kenal dengan abinya. Saya memang niatnya dulu cari suami biarlah cacat, tapi saya ingin dibimbing dunia dan akhirat. Kalau bisa nanti surga sama-sama di sana. Cacat, enggak cacat itu kan sudah takdir bagi saya. Yang penting saya bisa hidup sama-sama, rukun dan damai. Anak-anak juga sangat bangga dan bahagia punya abi seperti abinya sekarang ini. Abi juga bisa sama dengan orang-orang lain, abi orang lain. Dia bisa mengajar, dia bisa aktivitas ke kebun, kemana-mana. Jadi anak-anak saya juga bangga mempunyai abi seperti abinya sekarang ini. Ia memberiku kesempurnaan cinta di tengah keterbatasan fisikku. Tuhan, rasanya tak ingin aku meminta apapun lagi. Saya tidak pernah minder bergabung dengan masyarakat umum, karena saya sudah diajarkan sejak kecil bahwasanya kita tidak boleh minder. Justru dengan kekurangan ini dan di balik kekurangan ini ada kelebihan yang kita miliki. Saya ke Papua kemarin mengikuti Peparnas. Dengan Peparnas ini saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga, sehingga dengan itu saya akan berlatih lagi dengan kuat, karena saya merasa bahwa saya mampu untuk berbuat yang lebih baik daripada yang telah saya dapatkan sekarang ini. Ya memang kalau untuk lawan-lawan yang difabel, kita di Kabupaten Kaur ini belum ada. Makanya saya bergabung dengan orang-orang yang normal, tapi alhamdulillah saya mampu mengimbangi cara bermain orang-orang yang normal. Karena kita punya keterbatasan fisik, maka kita harus lebih mengandalkan skill. Jadi skill kita dan cara berpikir kita yang lebih cepat untuk melakukan permainan itu, sehingga kita bisa mengalahkan kekuatan fisik lawan. Memang disinilah kendala yang saya hadapi ketika ingin bermain bulu tangkis ini, sebab lapangan tempat saya latihan itu sangat jauh, lebih kurang 22 km dari rumah saya, dan biasanya yang lebih sering itu kami bermain atau berlatih itu pada malam hari. Sehingga pada malam hari ini yang lebih parah lagi kalau cuacanya hujan.
Pertama kita buka dulu ya dengan membaca. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada kawan-kawan yang mengalami masalah seperti saya atau penyandang difabel. Kita tidak boleh minder di dalam kehidupan kita karena kita harus menunjukkan bahwasanya kita ini punya kemampuan. Meskipun kekurangan fisik, tapi Allah pasti memberikan hal yang lebih di balik kekurangan kita. Yang terpenting, kita harus percaya diri sehingga kita mampu untuk menimbulkan kelebihan yang kita miliki. Ada beberapa manusia menganggap difabel itu harus dikasihani, sehingga mereka itu minder lagi. Sebenarnya orang-orang tidak percaya atas kemampuan orang difabel itu membunuh mental mereka, karena mereka hanya butuh untuk diberi kesempatan. Beri kesempatan mereka berbaur, kesempatan bermain, kesempatan sekolah, kesempatan usaha, kesempatan apapun. Dengan cara kesempatan itu, maka kreasi dan kreatif difabel akan tumbuh. Kuyakinkan selama hayat di kandung badan, usaha ini tak akan terhenti. Kupercaya Tuhan menjawab semua doa karena perjuangan. Bukan tentang apa semua yang dirasakan, tapi apa yang akan dinikmati nanti.